Baik, terima kasih. Jazakallah khairah Ustadz Saifuddin Sayuti yang selalu membersamai jamaah semua, baik di dalam masjid maupun yang berada di ruang virtual. Hadirin wal hadirat, rahimakumullah, so'imin dan so'imat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahran mubaraka wa ja'ala ta'atana lillah taqarruban wa qurba. Asyhadu an la ilaha illallah falikul habbi wan nawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul wa'di wal wafa. Allahumma barik lana fi Ramadan fi a'malina fi amwalina fi ahlina ya Rahman ya Rahim. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, ucapan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah. Buahnya adalah tambahan kebaikan-kebaikan dunia kita, juga kemuliaan-kemuliaan akhirat kita. Salawat serta salam kita selalu sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita adalah umat Nabi yang layak mendapatkan syafaat karena kita selalu mencintai Nabi, memuliakan Nabi, mengamalkan semua tuntunannya, sunnah-sunnahnya, wabil khusus tuntunannya dalam beribadah Ramadan. Insyaallah kita semua adalah umatnya yang selalu istiqamah bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, khususnya para pengurus DKM Masjid Al-Fauzin, saya mohon maaf terlebih dahulu karena hari ini alhamdulillah libur. Sebenarnya hari atau bulan puasa itu libur kalau pagi kan, habis subuh semuanya libur ya. Masuknya kan nanti jam 7:30. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Qarib adalah salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan pertama kali sesuai dengan susunan dalam mushaf kita adalah surat Al-Baqarah 186, fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Sungguh aku itu sangat dekat, qaribun. Saking dekatnya aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Maka kata qarib adalah salah satu dari sifat Allah. Di ayat yang lain Allah juga menyebutkan inni qaribum mujib. Surat Hud ayat 61. Aku ini qarib, dekat, dan mujib. Nah, mujib berarti memenuhi semua permohonan hambanya. Karenanya kata Imam Nawawi, nikmat yang paling besar itu adalah nikmatul qurbi, nikmat kedekatan. Kita dekat dengan sahabat itu nikmat. Dekat dengan amal soleh nikmat. Dekat dengan kebaikan, apalagi dekat dengan orang tua, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada ruginya kita dekat dengan orang yang kita cintai, apalagi dekatnya dengan Nabi, dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenikmatan yang tiada tara. Karenanya semua yang kita jalankan sebetulnya adalah dalam rangka takarrub. Kalau qarib itu Allah, kalau kita makhluk namanya takarrub, yaitu berusaha mendekat. Tapi Allah Subhanahu wa taala selalu qarib. Qarib kapanpun, qarib dimanapun, qarib dalam keadaan apapun kita. Tapi kitanya kalau ingin Allah semakin qarib, maka kita melakukan namanya takarrub. Nah, inilah sholat itu takarrub, ibadah itu takarrub, amal sholat itu takarrub. Semua yang kita lakukan hakikatnya adalah takarruban ilallah. Ada ibadah yang betul-betul namanya takarrub, yaitu ibadah kurban. Qaruba yaqrubu qaribun. Allah maha qarib, maha dekat bagi manusia yang selalu takarrub ilallah. Itulah makna qarib dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita takarrub dengan Allah? Kenapa kita mendekat dengan Allah? Tapi sudah jadi bahasa Indonesia qarib itu ya, sahabat karib gitu.
tapi pakai K. Kalau bahasa Arabnya qorib. Malah ada sahabat paling dekat namanya akrab, sahabat akrab. Nah, akrab banget. Jadi itu bahasa Arab juga, asal tidak pakai ain. Kalau pakai ain jadinya apa Ustaz Budi? Kalau pakai ain jadinya akrab, kalajengking. Sahabat karib artinya sahabat dekat. Ada sahabat akrab. Akrab berarti paling dekat. Nah, Allah Subhanahu wa taala menuntun kita bagaimana Allah dekat dengan kita, yaitu kitanya melakukan taqarrub. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita hal-hal yang Ia wajibkan. Jadi kewajiban itu adalah sarana kita untuk mendekat dengan Allah. Anak yang berbakti, hukum berbakti adalah wajib. Kenapa anak berbakti? Salah satunya adalah agar dia mendekat dengan orang tuanya. Anak yang berbakti, orang tuanya dekat. Sebenarnya orang tua itu selalu dekat. Ya, kita juga meyakini itu. Orang tua selalu dekat. Kitanya baik atau enggak baik, orang tua itu dekat. Tapi kalau kitanya lebih baik, orang tuanya lebih dekat, dan dekatnya beda. Kalau atas anak yang tidak baik, orang itu dekat karena dia orang tua. Masa orang tua enggak dekat. Tapi kalau anak itu baik, orang tua tambah baik. Tambah baiknya adalah baik, yaitu baik sayang, baik cinta. Innallaha qaribum minal muhsinin. Sungguh Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Semakin berbuat baik, semakin Allahnya dekat. Anak semakin berbuat baik kepada orang tua semakin dekat. Meskipun secara prinsip orang tua pasti dekat, tapi kita mau dekatnya orang tua kepada anak, kepada kita bukan karena status saja. Ada hamba Allah yang tidak soleh. Allah dekat atau tidak? Dekat. Ada hamba Allah yang soleh. Allah dekat. Bedanya surat Qaf ayat 16. Kalau cuma dekat itu adalah seperti Allah dekat dengan hambanya melebihi dari urat lehernya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kata Allah, dekat dengan siapapun melebihi dari dekatnya dia dengan urat lehernya. Enggak spesial, biasa saja. Karena Allah pasti dekat. Allah yang mencipta, masa jauh ya. Allah dekat, tapi dekatnya dekat yang umum, tidak ada yang istimewa. Ya dekat karena Allah Khalik, kitanya makhluk. Allah dekat dengan siapapun, Allah dekat dengan siapapun, itulah makna dekat yang cuman dekat. Supaya lebih dekat dan dekatnya spesial, maka yang pertama kita mendekat Allah dengan al-wajibat. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kenapa diwajibkan? Itu tanda Allah sayang kepada kita. Maka kata para ulama tafsir, ya ayyuhalladzina amanu, itu nidaul wuddi wal mahabbah, panggilan cinta dan kasih sayang. Orang tua kalau cinta sama anak, itu orang tua mewajibkan banyak sama anak. Mewajibkannya adalah tanda kasih sayangnya. Tapi kalau tidak mewajibkan apa-apa, itu berarti kurang sayang. Tidak nyuruh sholat, nah itu kurang sayang. Tidak nyuruh puasa, itu kurang sayang. Kutiba, Allah mewajibkan puasa karena nidaul wuddi wal mahabbah, karena Allah cinta dan sayang sama kita. Jadi kita jalankan kewajiban karena taqarrub ilallah, sedangkan Allahnya mewajibkan kewajiban karena Allah sayang sama hamba-hambanya. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah dekat bersama orang-orang yang selalu berbuat baik. Surat Al-A'raf 56. Rahmatnya bukan sekedar qaribnya. Dekatnya yang pertama tadi dekat biasa.
Kalau orang berbuat baik, maka dekatnya dekat rahmat Allah. Ada lagi dekatnya yang sangat luar biasa dari Allah. Kalau kita menunaikan kewajibannya, inna nasrallahi qarib, yaitu dekatnya berupa pertolongan Allah. Orang tua, ini contohnya orang tua dengan anak paling gampang soalnya. Atau teman lah. Teman dengan teman, kalau deket itu dia selalu nanya, gimana Pak? Sehat Pak? Ada yang bisa dibantu enggak? Itu tanda dekat. Nanya terus. Orang tua yang dekat nanya terus. Tapi kalau enggak nanya-nanya, jangan-jangan ada apa-apa gitu. Dulu saya ingat orang tua nanya saja. Kita di mana nanya, nak, kamu di mana? Udah sholat belum? Bagi kita dulu seorang anak kayaknya ini nanya melulu. Padahal orang tua itu ingin memastikan bahwa anaknya selalu dalam kebaikan. Maka Allah mewajibkan ada ibadah-ibadah yang harian, ada pekanan, ada bulanan, dan ada tahunan. Untuk apa? Memastikan kita berada dalam rahmat Allah. Kan memastikan 5 kali sehari lihat ada enggak? Oke. Ditambah yang pekanan kalau bagi bapak-bapak Jumat. Ditambah bulanan ada 13, 14, 15. Ditambah dengan tahunan sebagaimana ibadah Ramadan. Ada ibadah zakat mal, zakat perniagaan, ada zakat fitrah. Itu untuk memastikan inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Yang kedua, untuk memastikan inna nasrallahi qarib, kita selalu mendapat pertolongan Allah. Al-Baqarah 214. Subhanallah. Jadi tugas kita dalam kehidupan ini, Bapak Ibu, adalah taqarrub. Karena Allahnya dekat, qarib. Tapi kalau orang tidak taqarrub, Allah tetap dekat. Memang itulah maha baiknya Allah. Kitanya juga enggak sholat, Allah tetap dekat. Kitanya enggak puasa, Allah tetap dekat. Kitanya berbuat soleh, Allah tetap dekat. Kitanya tidak berbuat soleh, Allah tetap itu ya. Tetap qarib dalam keadaan bagaimanapun. Qaribun makanal ibadu. Allah selalu dekat apapun dan bagaimanapun keadaan hambanya. Ibarat kata, orang tua selalu dekat dengan anak-anaknya bagaimanapun keadaan anak. Kenapa? Karena status kita orang tua. Suami dan istri dekat. Kenapa? Ya suami dan istri. Kalau nggak dekat, jangan-jangan bukan suami dan... Tapi ada dekat betul-betul sayang, dekat betul-betul cinta, dekat betul-betul rahmat. Nah, yang kita inginkan Allah dekat dengan kita karena rahmatnya, Allah dekat dengan kita karena pertolongannya. Itulah dekatnya Allah dengan hamba-hambanya yang selalu taqarrub ilallah. Luar biasa Bapak Ibu, shaimin dan shaimat. Kita ingin kedekatan Allah dengan kita adalah kedekatan rahmat, kedekatan pertolongan. Kalau kedekatan rahmat dan pertolongan, berarti kita selalu melakukan taqarrub kepada Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagaimana skala dekat kita dengan Allah atau skala taqarrub kita dengan Allah. Tidak ada yang paling aku cintai, kata Allah, daripada hambaku mendekat kepadaku, melainkan dengan menjalankan yang wajib. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Maka urutannya yang wajib baru yang sunnah. Kita luar biasa. Bulan Ramadan itu yang sunnah aja dijalanin. Ya, lihat sholat tarawih kan penuh. Padahal hebat itu. Apalagi yang wajib. Yang sunnah aja penuh, apalagi sholat Idul Fitri. Masya Allah. Sampai disunahkannya di lapangan. Pada sholat Idul Fitri hukumnya Jadi yang wajib itu yang didahulukan. Karena tidak ada seorang hamba mendekat kepadaku, taqarrub kepadaku, lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan atasnya. Namun setelah yang wajib, kata Allah, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan selalu hamba-hambaku mendekat kepadaku dengan yang sunnah, maka aku menambah cintaku kepadanya.
Ibarat kata, jadi kalau cuman yang wajib itu cuman dekat saja. Tapi kalau nambah dengan yang sunnah, maka dapat cinta Allah. Kita ada kewajiban antara suami dan istri. Nah, itu yang wajib. Ya cuman untuk menggugurkan kewajiban. Kalau mau ditambah dengan yang sunnah, tambah cinta. Pokoknya akhir bulan belanjaannya gede. Nah, itu tambah cinta. Ya. Demikian juga semuanya disiapkan itu supaya tambah cinta. Maka Nabi mengatakan pula supaya nambah cinta dengan apa? Dengan hadiah. Karena hadiah itu sifatnya sunnah tapi mendekatkan. Tahadu tahabu, saling berbagi hadiah kalian, maka kalian akan aku jadikan saling mencintai. Coba ada ulang tahun pernikahan emas yang ke-50, Masya Allah. Ada yang perak berapa? 25 ya. Perunggu 5 ya, 5 tahun perunggu apa? 50 tahun katanya emas ya, 40 ya Bu, saya nggak ingat ya. Tapi disitulah menunjukkan bahwa memang supaya lebih cinta ditambah dengan yang sunnah. Allah akan semakin cinta kalau setelah yang wajib kita jalankan yang sunnah. Luar biasa. Di bulan Ramadan yang sunnah saja kita jalankan, apalagi yang wajib. Subhanallah. Orang yang takarrub dengan Allah, maka kalau ia lakukan yang wajib, Allah dekat. Tambah dengan yang sunnah, Allah semakin sayang, semakin cinta. Dan kalau Allah mencintai, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kuntu sama'ahu, aku menjadi pendengarannya. Aku menjadi penglihatannya, basarahu, yadahu, tangannya, rijlahu, kakinya. Kemudian kalau ia minta, aku penuhi. Kalau ia memohon perlindungan, aku berikan perlindungan. Dahsyatnya mendekat dengan Allah, subhanallah. Dan Ramadan itu Allah amat sangat dekat. Makanya di bulan Ramadan Allah buka pintu surga. Allah tutup pintu neraka, Allah pula belenggu setan, dan Allah siapkan salah satu dari malam yang 29 atau malam yang 30. Yang penting 1 bulan. 29 juga benar, 30 juga benar. Yang penting 1 bulan. Malam dari malam yang 1 bulan yang bernama Ramadan, salah satu malamnya Allah pilih sebagai Lailatul Qadar, di mana saking cintanya Allah kepada hambanya, orang yang beribadah di malam itu, maka Allah nilai seperti ia beribadah di bulan yang lain, di malam yang lain, melebihi dari ibadah selama 1000 bulan. Masya Allah. Nggak pernah kita ibadah 1000 bulan. Apalagi saya belum pernah. Karena usianya juga belum nyampe. Ini ada satu malam, kalau orang beribadah, saking sayangnya Allah, saking cintanya Allah dengan kita, nilai ibadahnya seperti dia beribadah. Kalau hitungan bulan-bulan yang lain, hitungan malam-malam yang lain adalah kalau ia beribadah lebih dari 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Luar biasa. Kenapa? Kata para ulama, karena itu Allah amat sangat dekat. Kalau nggak dekat, nggak mungkin dikasih itu. Ceritanya kan dulu begitu. Kana rajulun min bani Israil. Nabi menyampaikan kepada sahabat, dulu sahabatku, kita kalau ceritakan gitu, dulu gitu, kakek begini, dulu mbah begini, bagus itu. Nabi juga begitu, dulu ada orang yang ibadahnya siang malam lebih dari 1000 bulan. Memang umurnya panjang orang-orang dahulu. Maka sahabat terkagum-kagum. Gimana ya bisa seperti itu? Gimana bisa seperti itu? Siang malam ibadah. Itu kan sulit. Selama 1000 bulan tanpa henti. Ya, jadi hitungannya itu 1 kali 24 jam, kali 6 hari, kali 1 bulan, kali 1 tahun, kali 1000 bulan. Masya Allah. Maka kemudian saking sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, Allah siapkan, jangan khawatir. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar.
Lailatul Qadri khairum min alfi. Nah, jadi itu alasannya. Karenanya inti dari Ramadan, kedekatan kita dengan Allah itu spesial. Allah kasih sebuah anugerah namanya Lailatul Qadar. Dalam bab ini saja para ulama membagi dua. Dalam ibadah itu ada tujuan, ada sarana. Ada tujuan al-ghayah, ada sarana al-wasilah. Hadirin wal hadirat, iktikaf itu sarana, bukan tujuan. Sarana untuk dapat Lailatul. Tapi Lailatul Qadar bisa didapatkan meskipun dia tidak iktikaf. Kenapa? Kalau dia sakit, kan nggak bisa dia iktikaf di masjid. Kalau dia ada halangan, dapat telepon dari rumah, nak pulang. Kata ibunya, kenapa Bu? Aku lagi iktikaf. Ayahmu sakit keras, kalau kamu nggak pulang, wallahu a'lam. Mungkin kamu tidak bertemu dengan ayahmu dalam keadaan hidup. Iktikaf atau pulang? Pulang. Kenapa? Karena iktikaf adalah sarana. Siapa tahu ketika dia pulang, bertemu orang tuanya, berdoa sepanjang perjalanan, dengerin pengajian, dengerin Quran sepanjang perjalanan, tidak melakukan maksiat. Malam itu Lailatul Qadar dihitung dia berbakti kepada orang tuanya lebih dari 1000 bulan. Karenanya ada wasilah, ada ghayah. Kalau saya pun udah belajar ini ya. Wasilah dan ghayah. Wasilah itu sarana, iktikaf sarana Bapak Ibu. Bagi kaum ibu yang sedang berhalangan, wah saya nggak dapat Ustaz. Kan saya nggak boleh puasa. Iya. Nggak boleh sholat. Iya. Nggak boleh ke masjid. Iya. Jadi saya nggak dapat Lailatul Qadar. Iktikaf, sholat, dan sebagainya sarana. Hakikatnya tujuannya adalah untuk kita mendapat Lailatul Qadar. Tapi dalam waktu yang umum, kenapa kita ibadah? Tujuannya taqarrub kepada Allah. Sarananya sholat, nggak bisa sholat, infak, nggak bisa infak, sodako, nggak bisa sodako, zikir, nggak bisa zikir, apapun lah dari kebaikan, bantu orang yang membutuhkan. Kaum ibu yang tidak bisa, ada anak-anaknya, cucunya dibangunin, itu jadi sarana untuk dapat Lailatul Qadar. Semua ibadah ini sarana taqarrub. Tujuannya adalah agar kita mendapatkan kedekatan dengan Allah. Kalau sudah dekat tadi, permintaan kita Allah penuhi. Kalau kita memohon pertolongan, Allah kasih pertolongan. Disitulah kenapa para ulama mengingatkan hakikatul ibadat at-taqarrub ilallah. Hakikat ibadah yang kita jalankan sesungguhnya tujuannya adalah taqarrub, supaya kita mendekat. Allah sih pasti dekat, tapi kan nggak mau cuma dekat doang, dekat status. Kalau ada di media sosial kan dekat cuma status aja, itu saya dekat sama dia ya. Padahal saat itu aja dia ketemu, kemudian ya update status ya. Padahal tiap hari nggak dekat, cuma dekatnya waktu itu aja gitu ya. Selfie dekat. Kita dekat selalu dengan Allah karena Allah pasti dekat dengan hamba-hambanya. Yang kedua, mendekat dengan Allah adalah dengan bertobat kepadanya. Surat An-Nisa ayat 17. Tsumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu alaihim. An-Nisa 17. Jadi orang yang bertobat kepada Allah, orang yang beristighfar kepada Allah, itu dia sedang taqarrub. Kalau dia taqarrub dengan tobat, Allah semakin dekat. Jadi kenapa setelah sholat kita mohon ampun? Astagfirullah. Karena kita ingin mendekat dengan Allah. Dan Allah senang kalau hamba-hambanya bertobat. Ini luar biasa. Kita orang tua ya, ibu-ibu khususnya, senang kalau anak bersalah itu minta ampun. Maaf ya Bu, aku salah tadi. Senang banget itu. Bukan marah, malah senang kita. Oh, anakku menyadari kesalahannya. Senang sekali. Nah, Allah itu senang. Afrah, lebih senang kata Allah. Aku menerima tobat seorang itu lebih aku senang daripada ada seseorang dahulu. Jadi dulu ada orang naik unta di padang pasir, bekalnya lengkap.
Tapi kemudian dia penat, istirahat di satu pohon, nggak tahu pohon apa ya dulu di padang pasir, ya pohon korma ya, nggak mungkin pohon mangga ya, pohon korma, pohon pisang nggak ada, pohon korma. Dia lagi tidur, ibu, tiba-tiba ontanya lari dengan isi-isinya. Ketika bangun kaget dia, aduh gimana perjalanan masih panjang, nggak ada rest area, handphone belum ada, mau minta tolong sama siapa, ATM juga nggak ada. Pokoknya dia nangis sejadi-jadinya. Lah saat dia nangis, untanya datang berikut isi-isinya. Bekalnya lengkap, nggak berkurang. Dia ketawa, senyum, sampai dia katakan, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhan. Saking senang salah ngomong. Dalam hadisnya Allah tersenyum. Lah orang ini gimana? Udah aku bantu masih kebalik. Biasanya kalau udah senang kan lupa gitu ya. Ucapannya tidak teratur lagi. Biasanya kalau lagi marah sama senang itu ucapan tidak teratur. Maklum. You senang. Nah di situ kata Allah di ardi falatin. Aku menerima tobat hambaku, lebih aku senang daripada tadi ada orang yang kehilangan barang ketemu lagi, senangnya bukan main. Ini Allah afrahu bi abdin, lebih senang dari hamba tadi. Ya, makanya mendekat dengan Allah dengan takarrub, yaitu takarrub bitaubah. Ya, justru malah kalau kita bertobat Allah tambah dekat. Dan bertobat adalah wasilatut taqarrub dengan Allah supaya kita lebih dekat, Allahnya dekat, maka kita selalu berusaha bertobat. Kenapa setelah sholat beristighfar? Kenapa Nabi beristighfarnya melebihi 70 kali atau 100 kali? Bukan Nabi ada salahnya, maksum Nabi itu kalau kita maklum, bukan Nabi banyak salahnya, tapi menunjukkan ayo umatku mendekat dengan Allah dengan bertobat, dengan beristighfar. Yang terakhir, kenapa kita takarrub kepada Allah? Karena la'alla sa'ata qarib. Karena selalu Allah sebut kiamat itu dekat. Itu dari mulai Nabi diutus sudah tanda kiamat dekat. Makanya tidak pernah di Al-Quran kiamat itu ba'id, selalu qarib aja. Tapi sampai sekarang belum juga. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan itu kiamat. Kiamat ada dua, kiamat kecil. Ya, kalau orang meninggal kata Nabi itu kiamat kecil. Tapi kalau semuanya meninggal kiamat besar. Nah, banyak sudah kiamat, apalagi di COVID-19 ya. Itu setiap orang yang meninggal namanya kiamat personal, ya, artinya berakhir kehidupan baginya. Bagi kita masih lanjut, alhamdulillah. Tapi kalau nanti kiamat besar semuanya berakhir kehidupan. Kenapa kita takarrub kepada Allah? Karena kita menyiapkan untuk satu ya keadaan yang sangat berat, namanya keadaan kematian, yang Allah selalu menyebut bahwa kematian itu adalah qarib ila ajalin qarib. Misalnya An-Nisa 77, menuju ajal yang dekat. Jadi ajal itu dekat. Padahal 70 tahun, padahal 80 tahun. Kiamat juga Allah sebut dekat. Padahal wallahu a'lam, sampai kapanpun tidak ada yang tahu. Ini sebagai isyarat dari Allah bahwa insya Allah kita selalu mendekat dengan Allah, agar dekatnya Allah bukan sekedar status, bukan sekedar karena kita makhluk pasti Allah dekat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, misalnya surat Hud ayat yang ke-7, bukan itu. Tetapi lebih dari itu, kita takarrub untuk mendapat rahmat Allah, mendapat cinta Allah, bahkan ada takarrub yang paling agung, qaribun ujibu da'wata da'i, takarrubnya agar Allah memenuhi semua permohonan kita dan memenuhi semua apa yang kita hajatkan dari ampunan Allah, dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ini dikatakan sebagai syahrut taqarrub, bulan kita banyak mendekat dengan Allah, dengan ibadah-ibadah yang wajib, malah kita tambah dengan yang sunnah. Luar biasa. Sholat tarawih itu pasti bacaannya lebih panjang dari sholat biasa. Kenapa? Pengen takarrub. Kan panjang. Nggak ada sholat tarawih yang lebih pendek dari sholat yang lain.
bacaannya panjang, jumlah rokaatnya juga alhamdulillah lebih banyak daripada rokaat-rokaat yang lain. Ini salah satu isyarat dari Allah. Insya Allah hadirin wal hadirat, so'imin dan so'imah, kita ingin melakukan taqarrub kepada Allah agar status kita tidak hanya hamba yang dekat, tidak hanya Allah itu dekat dengan kita, tapi Allah siap untuk menolong kita, mencintai kita, memberikan kita rahmat, bahkan insya Allah saking dekatnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Bahasanya siapa yang berpuasa karena iman, yakin dengan Allah, tapi ihtisaban. Apa ihtisab? Yaitu mengharap. Orang tidak mungkin berharap kepada yang jauh, pasti berharap kepada yang dekat dulu. Siapa yang ia harap? Orang tua paling dekat, suami dan istri, anak atau tetangga atau sahabat. Bagaimana dengan kita berharap sama Allah? Ihtisab itu berharap. Kalau kita ingin harapan kita Allah penuhi, maka kita berharap kepada Allah saat kita dekat. Setelah sholat kita berharap karena dekat. Setelah ngaji kita berharap karena dekat. Ketika kita umroh atau haji itu berharap besar karena dekat. Jadi orang akan berharap manakala ia yakin yang diharap itu dekat. Apalagi Allah yang tentu amat sangat dekat dengan kita semuanya. Insya Allah demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Beberapa catatan kita bagaimana dekat, yaitu Allah qarib, dan kita yang mendekat yaitu taqarrub. Mudah-mudahan semua ibadah kita sepanjang Ramadan yang wajib dan yang sunnah dinilai taqarrub ilallah. Allah semakin qarib, dekat dengan kita, dan Allah semakin mujib, memenuhi semua harapan-harapan kita, baik untuk dunia kita maupun untuk akhirat kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Jazakumullah khair kepada semua pengurus, jamaah sekalian yang hadir di masjid maupun yang ada di ruang virtual. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya kembalikan kepada Ustaz Saifuddin jika ada pertanyaan. Biasanya saya sampai pukul 6, tapi biasanya ada pertanyaan. Ya, beberapa bulan yang lalu itu kagok begitu ya. Ada yang bertanya belum selesai karena waktunya sudah memasuki waktu syuruk. Wallahu a'lam bishawab wal 'afu minkum. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pencerahan yang telah disampaikan, dan terima kasih juga untuk subhanallah. Banyak sekali yang hadir melalui Masya Allah. masing-masing. Alhamdulillah. Yang hadir sarapannya dibagikan. Kalau kali biasa, Sarapannya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, beliau berbicara tentang qarib atau taqarrub. Qarib adalah Allah, tapi bagaimana kita berusaha untuk mendekatkan lebih dekat lagi kepada Allah yang sebenarnya sudah dekat. Nah, barangkali bulan puasa ini adalah sana, dan tadi sudah beliau sampaikan bahwa ternyata hampir setiap masjid ya, salat tarawih, salat sunnah aja ramai ya, apalagi salat wajibnya. Nah, tapi itu apakah karena terbawa atmosfer Ustaz? Atau karena memang ingin mendekatkan diri kepada Allah yang sifatnya setahun sekali? Karena saya punya teman Ustaz. Teman itu muslim ya. Ya saya tahu kehidupannya setiap hari ya di luar jarang sekali melaksanakan kewajiban-kewajiban. Tetapi tiba-tiba melangkah dari yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yang merupakan rukun pertama ya, tetapi melangkah pergi haji dapat panggilan. Jadi puasa tidak, sholat tidak, apalagi zakat. Nah ini melangkah dari 1 ke 5 langsung. Atau jangan-jangan juga berpuasa ini yang kedua tidak pernah dilaksanakan, tapi melangkah yang ketiga ya. Tapi ya mudah-mudahan tidak seperti itu. Memang keberadaan umat muslimin mengisi tempat-tempat ibadah itu karena diawali dengan syahadat, kemudian sholat 5 waktu, kemudian dilanjutkan dengan ya bertahap lah ya sesuai dengan urutannya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, masih ada waktu sekitar 10 menit lagi kepada Bapak dan Ibu yang barangkali ya ada yang ingin ditanyakan.
silahkan, mumpung ada waktu 10 menit lagi, baik yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada di masjid, silakan kita manfaatkan waktu yang. Oh baik, silakan, ada Bapak Arif Hussein. Baik, Pak Arif, silakan. Salah satu sepuh kita ini dan orang tua kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua contoh keluarga, pelaksanaan sholat sunat tarawih. Jika mengenal ada ini pakai apakah itu mencakup sunatnya, ada juga yang 30 juz, tapi yang ingin kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Pertanyaan dari Bapak Arif Hussein, tapi dari Firwazim belum mendengar pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana pendekatan diri kepada Allah itu secara kuantitas, apakah secara kualitas? Karena kebanyakan dari kita ingin mengkhatamkan Al-Quran kalau bisa 10 kali dalam sebulan ini sama bulan Ramadan. Nah, itu satu. Yang kedua mengenai sholat tarawih, misalnya ada yang cepat, ada yang lambat. Ini bagaimana cara takarubnya? Begitu kira-kira pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Arif. Pak Arif Hussein, barakallahu fiik. Ya. Memang dalam ilmu ibadah ada skala yang disebut dengan skala kuantitas dan ada skala kualitas. Dua-duanya dijalankan dengan ilmu. Karena ibadah itu harus berdasar ilmu. Ibadah yang tidak berdasar ilmu maka khawatir tidak diterima. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Karenanya ketika baca Quran maka ada ilmu yaitu tajwid. Ia boleh mengejar target kuantitas tapi tetap harus berdasar ilmu. Kualitas juga harus berdasar ilmu. Misalnya khusyuk, kualitas kan bicara. Tapi khusyuk sampai enggak ingat apa-apa itu juga tidak berdasar ilmu. Karena khusyuk itu bukan tidak ingat apa-apa, tapi khusyuk itu adalah fokus kepada yang dijalankan. Kalau ada ingatan yang lain tidak ada masalah. Misalnya sebagaimana Nabi, cucunya Hasan dan Husain berada di atas beliau. Beliau bukan berarti khusyuk tidak ingat apa-apa gitu ya, langsung sujud aja, tentu cucunya jatuh. Maka para sahabat bertanya, kenapa engkau melamakan? Lah kan ada cucuku di atas. Kalau aku segera begini jatuhlah dia. Gitu ya. Ini apakah tidak berkualitas? Yakin Nabi amat sangat berkualitas sholatnya. Baik kuantitas maupun kualitas, panduannya ada
adalah ilmu. Mengejar target itu bagus. Karena juga contohnya dari Rasulullah SAW dan para sahabat paling dekat Imam Syafi'i, setiap Ramadan per hari 2 kali khatam. Tapi pasti beliau berkualitas gitu ya. Enggak bacaannya bacaan yang tadi sebagai Pak Arif, enggak pakai tajwid. Ya itu bukan kuantitas yang diinginkan. Sebagaimana kita sholat, boleh berapa kali saja silakan. Tapi aspek ilmu harus diperhatikan supaya kuantitas dan kualitas itu tetap berdasar ilmu. Termasuk sholat taraweh dan ibadah yang 7 menit kita tidak melihat waktunya, tapi melihat ilmu yang dipakai. Ada rukun, tumakninah itu rukun. Tumakninah itu diam. Setelah ruku diam. Nah kan gitu. Ketika sujud ada diamnya. Tapi kalau kemudian tidak ada diam, maka berarti ada rukun yang tidak dipenuhi. Kalau haji tidak wukuf, itu yang ulang lagi kira-kira begitu. Maka apakah 7 menit, apakah 1 jam atau 8 jam itu di Magelang kalau tidak salah 8 jam. Tapi itu kan khusus karena di tempat yang memang para penghafal Quran. Ya kalau kita ambil pertengahan lah, jangan 7 menit pula gitu ya. Tapi jangan 8 jam juga karena khawatir ada yang sudah sepuh, ada yang ada kebutuhan, kecuali memang di situ. Ya, seperti dulu saya ingat di kampus saya ya, itu setiap malam 1 juz karena isinya mahasiswa semua. Ya, mahasiswa kalau mau lari, dosennya lari kemana? Diam. Ya artinya sedang melatih sebuah pembelajaran bagi orang-orang tertentu di pesantren tahfidz, nggak mungkin tidak. Kenapa? Karena keadaannya memang sedang mereka dilatih oleh kiai, oleh guru agar mereka dapat menghafal Quran meskipun dalam sholat. Karena menghafal Quran dalam sholat lebih utama dari menghafal Quran di luar sholat. Sehingga 7 menit, 8 jam atau berapapun, yang penting dasarnya adalah ilmu. Apakah terpenuhi syarat dan rukunnya? Tidak. Panjang juga kalau tidak terpenuhi syarat rukunnya sama aja gitu. Sama, tapi kok nggak sesuai. Ya, ini kita tidak mempersoalkan cepat atau lambat. Yang kita selalu rujuk adalah apa rukun dan syaratnya terpenuhi atau tidak. Demikian Pak Arif Hussein, barakallah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semuanya Pak Arif, salah sudah jelas ya. Yang paling tidak niatnya bagus ya. Iya, niatnya. Niatnya sudah bagus ya. Alhamdulillah. Baik, satu lagi barangkali yang dari kali ada yang ditanyakan Bapak-bapak. Oh, menyambung. Ayah. Oh, baik, jumlah rupiahnya ini patahnya. Ya. Jumlah itu memang menambah nilai dari Allah apabila jumlah itu memang dibenarkan. Yang tidak boleh katanya pernah 30 di zaman Umar bin Khattab. Berarti kan ini sebagai contoh. Termasuk yang 23 itu awalnya dari zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau adalah calon penghuni surga. Jadi kalau kita ikuti calon penghuni surga itu benar. Tapi calon penghuni yang lain jangan gitu ya. Karena itu sahabat, wah mulia sekali. Kalau enggak kita enggak ada punya mushaf inisiasi dari sahabat Umar yang kemudian direstui oleh khalifah saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Bayangkan kalau enggak ada mushaf yang enggak bisa baca kita. Karena lemah hafalannya. Kalau sahabat itu hafalannya kuat, maka tanpa ada catatan bisa. Nah, kata Imam Syafi'i, qayyid suyubalil wasiqah. Kita itu lemah kata Imam Syafi'i, makanya ikatlah ilmumu dengan tulis, termasuk Quran ditulis. Dari segi itu maka kuantitas itu bisa dilihat dari jumlah, namun tetap saja jumlah itu kalau sesuai dengan ilmu. Misalnya sholat zuhur supaya nilai pahalanya gede tambah 10 yang tidak boleh, harus 4. Berarti bagaimana nambah pahala? Dari kuantitas bacaannya, biasanya pendek dipanjangin dikit gitu. Seperti sholat taraweh, di antara menambah nilai pahala sholat taraweh
Di samping dari kuantitas juga bacaannya kita tambah supaya agak sedikit panjang. Maka kuantitas sebagaimana dikatakan oleh Nabi, tidak ada yang lebih baik. Bahkan dari orang yang dapat unta betina lagi bunting, begitu hadisnya. Daripada orang membaca lebih dari 3 ayat di dalam sholat. Nah, jadi kalau 3 ayat ke atas dalam sholat itu lebih utama. Apalagi kalau di atas dari 3 ayat dan sebagainya. Demikian Pak Tanjung. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih semuanya, insya Allah. Mengutamakan kualitas. Tapi saya nggak tahu suatu saat kalau kebijakan ketua salat tarawih hanya 2 rakaat, tapi kualitas. Nah, ini bagaimana terobosan seperti ini? Ya. Nanti dilanjut dulu Mas, asal gitu aja. Lanjut dulu. Kalau baik, Bapak dan Ibu sekalian, waktu jualan yang kasih kita pada pertemuan kali ini, dan alhamdulillah sedikit banyaknya dapat kita ambil manfaat dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz. Ada satu pertanyaan dari ruang Zoom, apa tadi isinya ini? Bentar. Bulan Ramadan diperbanyak ibadah, tapi ibadah berkurang karena harus menyiapkan makan sahur. Solusinya jangan sahur. Itu adalah bagian daripada ibadah. Bagian daripada ibadah. Iya, Bu. Apalagi menyiapkan Bapak, ya Bu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, waktu jualan, terima kasih kebersamaan Bapak-bapak dan Ibu, baik yang di masjid maupun yang ada di rumah masing-masing. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari Ahad yang akan datang, bukan lusa. Seharusnya pagi ini lusa ya, hari Ahad, tapi dimajukan karena beliau mungkin akan keluar daerah kalau saya. Baik Ustaz, sebagai penutup silakan untuk bacakan doa. Baik Bapak Ibu semua yang Allah muliakan, sholat kita berdoa juga termasuk sarana takarrub kepada Allah. Doa kita insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'amin, hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa la'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah wa liwalidina ya Rahman warhamhuma ya Rahim kama rabbayana shighara. Ampuni kami semua ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami, keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang sudah mendahului kami, baik mereka dalam keadaan sehat walafiat atau meninggal dalam keadaan wafat, dalam keadaan sakit. Jadikan kubur mereka taman-taman surgamu ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Dan kami yang masih Engkau panjangkan usia kami ya Allah. Allahumma shfina anta syafi. Syahatkan kami semua ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Rahmati kami dengan Al-Quran. Allahumma qarribna bisiyam. Dekatkan kami dengan puasa. Dekatkan kami dengan ibadah solat. Dekatkan kami dengan zakat, infak dan sedekah. Dekatkan kami dengan amal-amal kebaikan. Allahumma taqabbal minna salatana, siyamana, qiyamana, jami'a amalina. Terima dari kami ya Allah, salat kami semua, puasa kami, rukuk dan sujud kami, semua ibadah-ibadah kami, baik yang wajib maupun yang sunnah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selalu tolong kami ya Allah untuk banyak mengingatmu, banyak mensyukuri nikmatmu, dan banyak pula beribadah dengan sebaik-baiknya. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anugerahkan untuk kami keluarga dan keturunan, anak-anak yang solihin dan solihat, yang membanggakan kami di dunia dan juga menjadi investasi kami di yaumil akhir kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dengan doa tadi maka berakhir pula acara pengajian kita pada pagi hari ini. Saya Saifuddin Hamdani dan semua kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustaz, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di masjid dan juga di rumah masing-masing. Mohon maaf
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.